Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Nuriski dengan NIM 06111181924006. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang lingkungan belajar dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Ismet SPD MPD, Dr. Ketang Wiono SPD MPD, dan Apit Fatur Rahman SPD MSI PhD. Selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, yang pertama kita akan masuk ke pengertian, setelah itu ke jenis-jenis lingkungan belajar, dan yang ketiga masuk ke pengaruh lingkungan belajar terhadap hubungan sosial, belajar, dan psikologi. Nah, pertama kita masuk ke definisi atau pengertian lingkungan belajar. Nah, dalam lingkungan belajar ini diartikan oleh para ahli yang sering disebut sebagai sebuah lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan ini segalanya tuh kondisi dan pengaruhnya itu berasal dari luar terhadap kegiatan pendidikan. Sedangkan lingkungan pendidikan menurut Tirta Raharjadan ialah sebuah tempat atau latar belakang berlangsungnya sebuah pendidikan itu. Nah, dari pengertian-pengertian di atas, sedikit pengertian di atas bisa kita simpulkan yang dimaksud dengan lingkungan belajar adalah sebuah tempat berlangsungnya suatu kegiatan belajar yang mendapatkan pengaruh dari luar terhadap keberlangsungan kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, itu sedikit definisi dari lingkungan belajar. Selanjutnya ialah jenis-jenis lingkungan belajar itu sendiri. Nah, jenis-jenis lingkungan belajar itu sendiri ada 3, yaitu lingkungan alam atau luar, yang kedua ada lingkungan dalam, yang ketiga ada lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat. Nah, pertama kita akan membahas tentang lingkungan luar atau alam. Nah, lingkungan alam atau luar ini ialah sebuah lingkungan fisik yang segala sesuatunya itu bersifat alamiah, yang berasal dari alam dan berbentuk non-fisik, seperti ada sumber daya alam itu banyak, ada air, hutan, batu, tanah, dan sebagainya, tumbuh-tumbuhan, hewan, flora, fauna, dan masih banyak lagi. Nah, lingkungan alam ini sifatnya tuh relatif menetap, oleh karena itu jenis lingkungan ini tuh sangat mudah dipelajari oleh anak. Mengapa sangat mudah? Karena anak dapat mengamati perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga proses terjadinya. Nah, anak bisa memahami, bisa melihat lingkungan alam atau alam sekitarnya, sekitar anak tersebut bisa dipelajari oleh anak tersebut, sehingga diharapkan anak itu dapat memiliki kecintaan terhadap alam, dan mungkin anak itu bisa nantinya turut berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara lingkungan alam yang ada. Nah, yang kedua kita masuk ke lingkungan dalam, ialah di mana segala sesuatu itu yang sifatnya itu berasal dari lingkungan dalam dan luar itu sendiri. Akan tetapi misalnya makanan yang sudah dalam perut kita, kita katakan itu berada di antara eksternal dan internal environment kita. Nah, yang ketiga itu sendiri ada lingkungan sosial, di mana lingkungan sosial ini adalah semua orang atau manusia lain yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Nah, banyak sekali lingkungan sosial ini yang bisa kita pelajari, kita manfaatkan untuk belajar. Oleh misalnya lingkungan sosial ini dipelajari oleh anak usia dini dalam pemanfaatan lingkungan sosial sebagai sumber belajar. Itu bisa kita dengan mengenal adat istiadat, yang ada di sekitar
anak tersebut itu dulu. Dan, mengenal jenis-jenis, pekerjaan atau mata pencarian di daerahnya tersebut, mengenal organisasi sosial yang bisa dipelajari oleh anak-anak tersebut, mengenal berbagai agama, toleransi yang dapat dipelajari oleh anak tersebut. Karena pastinya ada, beberapa agama ya dalam, misalnya kita sebut sebuah desa tersebut. Nah, kita bisa mempelajari kebudayaan yang ada sekitar sana, struktur pemerintahan, dan lain sebagainya. Nah, itu lingkungan sosial. Nah, selanjutnya, pengaruh lingkungan belajar terhadap hubungan sosial sosial, belajar, dan psikologi. Pertama ialah pengaruh lingkungan terhadap hubungan sosial. Nah, pengaruh terhadap hubungan sosial itu sendiri di mana lingkungan masyarakat itu juga turut mempengaruhi siswa yang belajar. Karena lingkungan masyarakat itu mencakup kegiatan, siswa dalam masyarakat, media sosial, teman bergaul, dan teman kehidupan bermasyarakat. Banyak sekali, hubungan sosial ini yang mempengaruhi, lingkungan belajar siswa. Nah, lingkungan sosial meliputi lingkungan sekolah, lingkungan sosial siswa atau, di masyarakat di umum, dan lingkungan, keluarganya itu sendiri. Seluruh warga sekolah itu seperti guru, karyawan, serta teman-teman satu kelas merupakan lingkungan sosial yang ada di sekolah. Nah, hal tersebut juga dapat mempengaruhi semangat belajar siswa, guru, dan teman-teman satu kelas yang mempunyai hasil belajar yang memuaskan menjadi, suatu teladan bagi siswa lainnya, supaya, nantinya bisa, mendapat hasil yang, sesuai dan diharapkan oleh siswa tersebut. Nah, yang dimaksud, dengan lingkungan pada uraian ini hanya, meliputi, manusia-manusia atau, teman-teman, sosial hubungan teman-teman sosialnya atau kawan-kawan sekitarnya yang dapat, memberikan pengaruh, dan dapat dipengaruhi oleh, siswa tersebut. Sehingga kenyataannya akan menuntut, suatu keharusan sebagai makhluk sosial yang dalam keadaan bergaul, satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada pengaruh lingkungan belajar terhadap, hubungan belajar itu sendiri. Maksudnya ialah anak-anak itu belajar melalui interaksi langsung dengan benda-benda atau ide-ide. Nah, lingkungan ini menawarkan kepada guru kesempatan untuk menguatkan kembali konsep-konsep seperti warna, angka, bentuk, ukuran, dengan memanfaatkan lingkungan yang pada dasarnya, untuk menjelaskan konsep-konsep tertentu secara alamiah atau alami. Nah, konsep warna yang misal kita konsep warna yang diketahui dan dipahami anak dalam kelas tentunya akan semakin nyata apabila guru mengarahkan anak, untuk melihat konsep warna itu, secara nyata yang ada pada lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya pengaruh, lingkungan belajar terhadap psikologis itu sendiri. Nah, pada umumnya, memberi lingkungan ini memberikan tantangan, yang dilalui oleh anak-anak. Dalam pemanfaatannya akan memungkinkan anak itu untuk mengembangkan rasa percaya diri yang positif. Misalnya, bila anak diajak ke sebuah taman yang terdapat beberapa pohon yang memungkinkan untuk, mereka panjat. Nah, dengan memanjat pohon tersebut, anak mengembangkan aspek keberaniannya, sebagai bagian dari, pengembangan aspek emosinya. Rasa percaya diri yang dimiliki oleh anak terhadap, dirinya itu sendiri dan orang lain yang dikembangkan melalui pengalaman hidup yang nyata. Nah, lingkungan sendiri ini menyediakan fasilitas bagi anak untuk mendapatkan pengalaman hidup yang nyata. Nah, misalnya dengan tadi mau ngajak anak, ke suatu tempat dan, anak tersebut, ke sebuah taman, mungkin anak tersebut untuk memanjat sebuah pohon, tentunya dalam pengawasannya, untuk, apa ya, anak itu, bisa menambahkan rasa percaya diri anak tersebut, untuk berani memanjat.
dan tidak takut, tapi harus tetap dalam pengawasan jika itu masih anak-anak yang balita atau kecil. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sedikit materi tentang lingkungan belajar tadi. Dari sedikit materi yang saya paparkan, saya menarik kesimpulan bahwa psikologi itu adalah ilmu yang mengenai kehidupan atau mental. Ketiga, psikologi adalah ilmu atau mental, terus psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku atau organisme. Terus lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang berada di sekitar peserta didik yang dapat membuat peserta didik itu sendiri merasa aman, nyaman, termotivasi untuk belajar, yang meliputi lingkungan sekolah, ada lingkungan keluarga, dan tentunya itu sendiri adalah lingkungan masyarakat yang notabene nanti setelah dari pendidikan dia akan terjun ke lingkungan masyarakat. Nah, yang ketiga bisa kita tarik kesimpulan adalah lingkungan itu sendiri memiliki peran penting dalam halnya pembelajaran. Lingkungan juga mempengaruhi hubungan sosial peserta didik, prestasi belajar peserta didik itu sendiri, dan psikologi peserta didik itu sendiri. Oleh karena itu, lingkungan yang baik akan mendukung peningkatan prestasi belajar siswanya. Nah, mungkin itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan mengenai lingkungan belajar. Apabila dalam penyampaian atau tutur kata saya kurang berkenan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.